Kalau dari kalangan laki-laki, siapa ya Rasulullah? Nabi Muhammad kembali menjawab, abuha, ayahnya Aisyah, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Saudariku sekalian, Aisyah merupakan istri termuda dari segi usia dibandingkan dengan istri-istrinya yang lain. Meskipun kalau secara urutan beliau adalah istri Nabi Muhammad SAW yang ketiga. Sesudah wafatnya Sayyidah Khadijah, Nabi kemudian menikah dengan Saudah, kemudian menikah dengan Sayyidah Aisyah. Beliau bisa dikatakan sebagai seorang ustazah. Beliau adalah seorang guru dan pendidik bagi kita semuanya, terutama kita kaum wanita. Beliau dinikahi oleh Nabi Muhammad di usia yang sangat belia, adalah karena rahmatnya Nabi Muhammad kepada kita kaum wanita, agar ada seseorang yang dapat memberitahu tentang kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang wanita. Bahkan kabarnya sepertiga dari ilmu fikih bersumber dari Sayyidah Aisyah. Tentu saja beliau adalah seorang perempuan yang sangat cerdas, perempuan yang mendapatkan bimbingan langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak heran jika ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan beliau. Saya akan sampaikan 3 di antaranya. Yang pertama adalah ilmu. Sayyidah Aisyah perempuan yang benar-benar pandai dan berilmu. Beliau diriwayatkan banyak menangis ketika membaca Al-Quran. Karena bukankah semakin tinggi ilmu seseorang, maka akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah SWT, dan akan semakin besar pula pemahamannya terhadap Al-Quran, sehingga membuat hatinya menunduk kepada Allah SWT. Beliau menjadi perawi hadis terbanyak dari kalangan wanita dan menjadi yang keempat dari seluruh laki-laki. Yang pertama dari seluruh para sahabat, yang pertama adalah Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik, dan yang keempatnya adalah Sayyidah Aisyah. Lebih dari 2.200 hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lebih dari 10.000 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau hafal. Kamu berapa hadis? Kata Nabi, man hafidha minni arba'ina haditsan faqad wajabat syafaati. Siapa yang hafal dariku 40 hadis, dia wajib mendapatkan syafaatku. Innamal a'malu 1, sisa 39. Sayyidah Aisyah menjadi rujukan fikih wanita sepeninggal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam banyak hal, ketika Sayyidina Ali yang merupakan pintu dari kota ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Dalam banyak hal, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang suatu masalah fikih, beliau menjawab, is'alu Aisyah fa innaha a'lam minni fi hadhil mas'alah. Tanyakan masalah ini kepada Aisyah, dia lebih faham urusan ini dibandingkan dengan aku, kata Sayyidina Ali. Aisyah sendiri pun mengatakan tentang dirinya, setiap kali aku membaca ayat dalam Al-Quran, aku tahu kapan turunnya ayat tersebut, untuk apa ia diturunkan, apa sebab nuzul ayat Al-Quran tersebut, apa hukum yang terkait dengannya, dan aku faham keindahan dari segi bahasanya. Seorang tabi'in mengatakan, ma ra'aitu ahadan afqah bihalal wa haram min Aisyah. Kami tidak pernah berjumpa seseorang yang lebih memahami hukum halal dan haram dibandingkan dengan Sayyidah Aisyah. Tentu saja
sebab beliau berguru langsung dari sumbernya. Yuk, nih belajar. Kalau kamu merasa punya kecerdasan, enggak usah dipakai buat belajar bahasa Mandarin. Kalau kamu merasa punya kecerdasan lebih, saya menyarankanmu untuk enggak usah ngafalin nama-nama pemain bola. Apalagi pelajarin lagu-lagu Korea. Udahlah. Yuk teman-teman sekalian, kamu punya kecerdasan, pakai buat pelajarin, hafalkan ayat-ayat Al-Quran, hafalkan hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa menjadi perempuan-perempuan yang pantas mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Dan teman-teman sekalian, kalau kamu merasa udah telat nih ustazah, kebanyakan terisi sama harga bawang, harga beras, ya udah kalau gitu, kalau kamu lihat anak kamu punya kecerdasan, kamu lihat cucu kamu punya kecerdasan, minta mereka untuk belajar ilmu agama Allah. Minta mereka buat belajar Al-Quran, minta mereka buat menghafal Al-Quran, minta mereka biar jadi kayak Sayyidah Aisyah, ustadzah di masa kini, ustadz di masa kini, insyaallah menjadi orang-orang yang banyak menghafalkan hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari kisah kehidupan Sayyidah Aisyah adalah kedermawanan. Aisyah dikenal sebagai seorang perempuan yang sangat dermawan. Dan tentu ini juga merupakan hasil didikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap kali Nabi bersedekah, Nabi akan minta Aisyah untuk membagi-bagikannya. Sebuah cara yang luar biasa indahnya. Kamu Bu, punya anak, punya cucu, latih mereka buat bagi-bagi sedekah. Ajarkan mereka buat bagi-bagi sedekah. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aisyah. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah mendapatkan julukan Ummul Fuqara, ibu bagi orang-orang miskin, ibu bagi kaum fakir miskin. Sayyidah Aisyah bagi-baginya. Satu waktu Nabi Muhammad alaihi wasallam berkurban, menyembelih satu ekor kambing. Satu hari Nabi Muhammad, mohon maaf, bukan berkurban, akan tapi menyembelih kambing, begitu aja, bukan pada hari raya kurban. Nabi kemudian membagi-bagikan dagingnya tersebut, meminta kepada Sayyidah Aisyah untuk membagi-bagikannya. Dibagikan kepada teman-temannya Khadijah, dibagikan kepada keluarga, anak-anak yatim, dibagikan terus begitu sampai terbagi semuanya. Yang tersisa hanya satu potong daging. Sayyidah Aisyah ketika melihat semuanya sudah habis, yang tersisa hanya satu potong daging itu saja, Sayyidah Aisyah mengatakan, "Dhahabatil kul wa baqiya hadza." Wah, dagingnya udah habis semuanya, yang sisa hanya satu potong daging ini aja. Nabi Muhammad tersenyum kepadanya kemudian berkata, "Kamu terbalik wahai Aisyah, baqiyatil kul wa dhahabat hadza." Wahai Aisyah, wa dhahaba hadza. Kamu terbalik, semuanya ada pahalanya, ada berkahnya, ada nilainya di sisi Allah, sebagai sesuatu yang akan kamu ambil hasilnya di akhirat. Semuanya ada, yang habis hanya yang satu potong ini saja wahai Aisyah. Semua yang kamu sedekahkan di jalan Allah akan ada hasilnya, akan kamu ambil hasilnya. Sedekahmu hanyalah seperti surat yang kamu masukkan ke pos. Kamu kirimkan sekarang, nanti kamu akan mendapatkan hasilnya. Dikembalikan ketika datang ke negeri akhirat. Bahkan dikembalikan ketika kamu masuk ke dalam alam kuburmu. Dari sana Sayyidah Aisyah faham
bahwasanya yang kita keluarkan di jalan Allah semuanya akan kita ambil hasilnya. Sementara yang kita nikmati sebagai bagian dari dunia kita, inilah yang akan habis, bahkan yang tersisa hanyalah hisabnya. Yang tersisa adalah pertanggungjawabannya, dari mana ia berasal dan untuk apa kamu menikmatinya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, semua didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut menjadi sangat berhasil kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu arda, yang setiap kali mendapatkan dunia untuk diri beliau, beliau segera mengeluarkannya hari itu juga tanpa menunggu esok hari. Kedermawanan tak terkira, kedermawanan yang luar biasa. Diriwayatkan oleh khadimah yang berkhidmah di rumah beliau. Saudaraku sekalian saya muliakan, satu waktu kata khadimah tersebut, tuanku Aisyah, Sayyidah Aisyah mendapatkan uang yang cukup banyak, sangat banyak dari seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau saya tidak salah ingat dari Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Beliau mendapatkan harta yang cukup banyak. Tentu saja sesudah wafatnya Nabi besar Muhammad SAW sekian tahun. Sayyidah Aisyah kini telah tumbuh menjadi seorang perempuan yang dewasa. Hari itu ia mendapatkan mungkin kalau dinilai kita sekarang 100 juta semacam itu. Berupa uang-uang koin yang berisi dinar, uang emas. Sayyidah Aisyah yang mendapatkan uang sangat banyak tersebut segera memanggil pelayannya. Kata beliau, kemarilah, aku akan menuliskan nama-nama untukmu, ingat-ingatlah. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Terus ditulis nama-nama tersebut oleh Sayyidah Aisyah. Kemudian memberitahu kepada budaknya itu, yang ini kamu kasih 2 dinar, yang ini kamu kasih 1 dinar, yang ini karena keluarganya banyak 3 dinar, yang ini sekian, yang ini sekian, yang ini sekian, yang ini sekian. Dari pagi Sayyidah Aisyah menuliskan nama orang-orang tersebut, hingga di saat siang hari telah selesai 100 dinar tersebut telah berhasil beliau bagikan. Atau seperti yang saya sampaikan tadi, anggaplah 100 juta tersebut telah selesai semuanya beliau bagi-bagikan. Khadimah tersebut bercerita, sang budak itu bercerita. Dia bilang sore harinya Sayyidah Aisyah yang hari itu sedang berpuasa sunnah, saya hanya menyuguhkan roti kering tanpa ada lauk, yang beliau kemudian mencelupkan roti tersebut di minyak samin, kemudian memakannya di saat beliau berbuka. Saya yang tak sampai hati mengatakan kepada beliau, wahai Sayyidah, coba tadi tuh saya dikasih 1 dinar aja dah, atau setengah dinar aja dah kamu kasihkan pada saya, biar saya belikan daging untukmu, saya akan memasak untukmu sehingga engkau berbuka dengan daging pada hari ini. Kau kan hari ini punya banyak uang wahai Sayyidah. Sayyidah Aisyah tersenyum, kemudian berkata, kamu sih nggak ngomong tadi, saya kan lupa. Saya kan lupa katanya. Lupa bahwa beliau sedang berpuasa dan harus berbuka. Lupa, kita jangankan lupa buka puasa. Dari mulai malam sebelum kita puasa udah siap-siap besok mau puasa, bukanya pakai apa? Sayyidah Aisyah lupa, saudaraku sekalian, dan beliau lupa terhadap dirinya sendiri, lupa bahwa beliau memerlukan uang untuk sekedar makan karena beliau sibuk membagi-bagikannya kepada orang lain. Duhai, kedermawanan tingkat apa ini
yang sampai lupa kepada dirinya sendiri karena sibuk berbagi kepada orang lain. Ya Allah, anugerahkan kami kedermawanan. Ya Allah, bagikan kepada kami sifat baik Ummuna Aisyah, sifat baik Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang pelit terhadap harta. Jangan jadikan kami orang-orang yang banyak berhitung untuk bersedekah. Ya Allah, karuniakan kepada kami kedermawanan. Yang ketiga, hal terakhir yang kita pelajari dari kehidupan Sayyidah Aisyah adalah zuhud beliau. Beliau menjadi perempuan yang sangat zuhud. Seperti yang tadi saya sampaikan, menolak dunia untuk diri beliau, lebih berkenan untuk membagi-bagikannya kepada orang lain. Zuhud ini adalah sifatnya para wali, sifatnya hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka, dunia hanya ada di tangan mereka tanpa pernah masuk di dalam hati mereka. Dunia mereka hanya ada di tangan. Di tangan, dengan begitu mudah mereka bagi-bagikan. Akan tetapi tidak pernah dibiarkannya dunia masuk di dalam hati mereka. Sebab mereka faham apa yang disampaikan Nabi Muhammad, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta terhadap dunia adalah induk segala macam perbuatan-perbuatan dosa. Semoga Allah angkat cinta dunia dari dalam hati kita. Semoga Allah angkat cinta dunia dari dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad mengajari Sayyidah Aisyah kezuhudan. Di masa hidupnya Nabi Muhammad, pernah satu waktu kawan Aisyah datang berkunjung. Dia pun masuk ke dalam rumah yang memang tidak seberapa itu. Sampai kemudian angin menerbangkan horden yang di sana terdapat kamar Nabi Muhammad SAW. Dia kemudian berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Itu kamarmu kah Aisyah?" "Betul," kata Sayyidah Aisyah. "Bolehkah aku melihatnya wahai Aisyah?" Ini sebenarnya bukan hal yang baik ya. Kita jangan kepo sama kamarnya orang, sama hartanya orang. "Ini tas kamu ya, boleh gak saya lihat isinya?" Jangan. "Ini HP kamu ya, boleh gak saya baca WhatsApp?" Jangan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Aisyah memberinya izin. Dia pun melihat mengalir air mata perempuan tersebut. Dia melihat bukan karena kepo, tapi memang mau belajar. Dia lihat, kemudian dia bilang, "Aisyah, saya pamit pulang." Pada sore harinya wanita ini mengirimkan kasur. Tentu bukan juga kasur yang mewah seperti kasur kita di rumah. Enggak, kasur tipis. Hanya saja jauh lebih empuk daripada tikar yang memang hanya itu yang tergeletak di dalam kamar Sayyidah Aisyah. Tempat tidurnya bersama dengan Nabi Muhammad hanyalah beralaskan tikar, saudariku sekalian. Sayyidah Aisyah pun menerima pemberian tersebut, kemudian memasangnya di kamarnya. Saat malam hari Nabi Muhammad datang, kemudian berkata, "Ma hadhihi ya Aisyah?" "Apa ini wahai Aisyah?" "Itu adalah pemberian dari seorang kawan wahai Rasul." "Ya Aisyah, akhrijiha." "Wahai Aisyah, keluarkanlah segera kasur ini. Aku malu Allah Subhanahu wa taala melihat dunia di dalam rumahku wahai Aisyah. Keluarkanlah segera. Keluarkanlah segera wahai Aisyah." "Ya Rasulullah, ini adalah pemberian, tidakkah sebaiknya kita menghargainya?" "Tidak wahai Aisyah, keluarkanlah segera." Sayyidah Aisyah pun kemudian mengeluarkan dan mengembalikannya ke rumah sahabatnya tersebut. Nabi mendidik sedemikiannya kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah pun meriwayatkan tentang kesederhanaan dan kezuhudan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kehidupan istri-istrinya,
Sayyidah Aisyah mengatakan, marrat alaina hilal, fahilal, fahilal, falam yuqad ala matbakhina nar. Datang purnama, berganti sabit, berganti purnama, berganti sabit, berganti purnama, berganti sabit. Dan di dapur kami tidak pernah mengepul api 3 bulan lamanya tersebut. Fa'ala madza tataqaddun wa tata'ashun. Ponakan yang mendengarkan kisah itu dari Sayyidah Aisyah bertanya, lantas kalian makan siang, makan malamnya pakai apa? Kalau kita dapur nggak mengepul, Gojek banyak banget di depan rumah kita. GoFood ngantri depan rumah kita. Sayyidah Aisyah ketika ditanya, fa'ala madza tataqaddun wa tata'ashun, Sayyidah Aisyah menjawab, alal aswadain, kami makan siang dan makan malam hanya dengan kurma dan air putih belaka. 3 bulan lamanya hanya makan dan minum dengan kurma dan air belaka. Kemiskinan yang dialami keluarga Nabi adalah cara didik Allah dan Rasulnya kepada wanita-wanita pilihan yang telah dipilih Allah sebagai istri manusia teladan. Maka ketika salah seorang dari istri-istri Nabi ada yang mengeluhkan kemiskinan tersebut, Allah pun memberikan pilihan kepada mereka. Diturunkannya ayat ke-28 dan 29 dari surah Ahzab kepada Nabi Muhammad yang berbunyi, ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Wahai seorang nabi, wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada istri-istrimu itu, jika mereka menginginkan kesenangan dunia, jika mereka menginginkan kehidupan dunia dan kesenangannya, kemarilah, aku akan menyenangkanmu dengan dunia dan aku akan menceraikanmu dengan perceraian yang baik. Namun jika kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan kebahagiaan negeri akhirat, sesungguhnya Allah menyiapkan bagi wanita yang baik di antara kalian pahala yang begitu besar. Rasulullah membacakan pilihan ini kepada satu demi satu dari istri-istrinya, termasuk Aisyah. Kepadanya Nabi Muhammad berkata dengan diakhiri ucapan, wahai Aisyah, sebaiknya jangan kau putuskan perkara ini sampai kau diskusikan dengan kedua orang tuamu. Namun Aisyah menjawab, tidak ya Rasulullah, dalam hal yang semacam ini aku tidak akan berdiskusi dengan mereka. Wahai Rasulullah, sungguh aku mampu memilih sendiri. Wahai Rasulullah, dan aku memilih Allah, dan aku memilihmu wahai Rasulullah, dan aku memilih kebahagiaan di negeri akhirat. Tak mengapa meski perutku harus kuganjal dengan batu. Tak mengapa meski aku tidak memiliki harta yang dimiliki kawan-kawanku. Tak mengapa meski aku tidak memiliki perhiasan yang dimiliki oleh mereka. Tak mengapa wahai Rasulullah, meski tidur beralaskan dengan tikar. Tak mengapa aku memilihmu wahai Rasulullah. Sayyidah Aisyah memilih Allah. Sayyidah Aisyah memilih Rasulullah. Sayyidah Aisyah memilih kebahagiaan di negeri akhirat. Semoga kita menjadi perempuan yang seperti beliau juga. Dalam setiap pilihan yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, semoga kita selalu memilih Allah dan Rasulnya hingga kita memilih kebahagiaan kelak di akhirat nanti. Sallu ala Nabi Muhammad